Rahwono melabrak dewa. Awal mula kepalanya sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, sahabat Rusman, apa kabar? Tentunya harapan saya adalah Anda semuanya pecinta channel Rusman senantiasa sehat walafiat, selalu terjaga iman takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Melanjutkan mengenai kisah saya yang terkait dengan Rahwono memburu Widowati ya. Kemarin bahkan kalau di dalam YouTube ini atau video ini kan Rahwono melabrak dewa. Nah ini selanjutannya. Kalau di dalam konteks tulisan saya di Facebook, Rahwono memburu Widowati. Ada keterkaitannya. Lalu mengapa Rahwono melabrak dewa? Ini tentu saja terkait dengan yang telah kami kisahkan pada seri yang ke-1 kemarin, bahwa ketika Rahwono dan saudara-saudaranya yaitu Kumbakarna, kemudian Sarpakenaka ya, Dewi Sarpakenaka dan Wibisana Betapa, mereka telah mendapatkan janji permintaan-permintaannya dikabulkan oleh para dewa, khususnya Dewa Brahma. Tetapi dalam diri Rahwono telah masuk roh seorang dewa yang bernama Bathara Jaya. Nah, di dalam Kumbakarna masuk Bathara Wijaya. Karena Bathara Jaya yang masuk ke dalam diri Rahwono itu adalah seorang dewa yang kurang bagus ya perangainya, maka dia diturunkan oleh Bathara Guru ke bumi, kemudian masuk ke dalam wadah Rahwono. Ketika kemudian Rahwono dan adik-adiknya itu kembali ke eyangnya, yaitu Prabu Sumali yang menjadi raja di kerajaan Alengkodrojo itu, maka kehidupan mereka kemudian sebagai seorang pemuda yang di lingkungan istana tentu saja diberikan pelatihan-pelatihan secara khusus mengenai cara-cara kehidupan di dalam istana oleh eyangnya Prabu Sumali. Namun karena Rahwono khususnya itu telah dimasuki oleh arwah atau roh dari Bathara Jaya yang perangainya kurang bagus, maka lama-kelamaan Rahwono menjadi tersesat langkahnya. Ketika dia akan mengabdi dan memuja Dewa Brahma, ya, dewa yang memberikan kesanggupan terhadap kemauan-kemauan dan cita-citanya, telah langkah-langkah Rahwono dibelokkan oleh Bathara Jaya. Dibelokkan untuk memuja pada Dewa Siwa. Nah ini awal dari kehidupan yang kurang bagus dari Rahwono ya ini. Jadi akhirnya Rahwono bukan memuja pada Dewa Brahma, tetapi memujanya kepada Dewa Siwa. Sedangkan Dewa Siwa itu adalah aura kemarahan Bathara Guru, tentu saja ya serba kasar, serba pemarah, serba panas hawa kehidupannya. Nah, salah satu syarat di dalam memuja Bathara Siwa itu, menurut tuntunannya Bathara Jaya yang ada dalam diri Rahwono, adalah lebih mudah diterima pemujaannya apabila syaratnya mengumpulkan jasad manusia, khususnya kepala manusia sejumlah 9, ya, untuk
dijadikan sebagai salah satu syarat di dalam pemujaan itu. Nah ini akhirnya karena Rahwana itu yakin tentang petunjuk yang diberikan oleh Bathara Jaya itu, dia pun akhirnya membunuh para raksasa lain yang tidak berdosa untuk dijadikan syarat di dalam pemujaannya. Dan ke-9 kepala itu kemudian dibawa ke Gunung Gohmuka lagi. Rahwana secara sendiri, kali ini sendirian ini ya, tidak diikuti oleh adik-adiknya. Dan tanpa sepengetahuan kakeknya, Prabu Sumali. Rahwana mengadakan pemujaan kepada Bathara Siwa. Ada 9 kepala yang ada di depannya. Lalu ternyata yang datang bukan Bathara Siwanya, malah justru Bathara Brahma. Bathara Brahma yang waktu itu datang dan terkejut melihat keadaan kondisi dan situasi pemujaan yang diadakan oleh Rahwana itu. Apalagi ada 9 kepala orang atau kepala raksasa yang lain itu yang dipotong, diletakkan di depan. Maka Bathara Brahma itu kan juga seorang dewa yang tipenya pemarah ya. Lambangnya saja api. Jadi dia itu kakeknya Wisanggeni zaman dulu. Ya, Wisanggeni lahir itu dibarengi dengan marahnya Bathara Brahma ini. Ayahnya Wisanggeni kan siapa namanya? Janaka ya. Baik. Bathara Brahma begitu melihat Rahwana mengadakan sesaji semacam itu, maka Bathara Brahma marah, bahkan mengutuk pada Rahwana. Kepala itu bukan untuk saya, bukan sesaji untuk saya, tapi untuk kembali pada dirimu. Jadilah kepala-kepala itu menjadi kepalamu sendiri. Maka saat itu berubahlah keadaan fisik Rahwana itu, yang semula kepalanya hanya 1, kemudian ditambah 9 kepala yang ada di dalam tubuhnya. Mulai sebatas dada ini ya, sebatas dada, ya, mendekati leher ini ke atas, itu menjadi tambah 9. Tentu saja ya tangannya yang masing-masing 2 menjadi 20. Nah inilah. Maka sejak saat itu Rahwana dikenal juga dengan nama Dasamuka atau 10 wajah, 10 kepala, 20 lengan. Ini luar biasa ini. Nah, melihat keadaan semacam itu, di mana dirinya itu berubah menjadi mengerikan semacam itu, Rahwana semula kaget, menangis sejadi-jadinya, minta ampun kepada Bathara Brahma. Tetapi apa tidak dikata yang sudah diucapkan oleh Bathara Brahma tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya Rahwana tetap dengan kepala 10, lengan 20, dengan wajah-wajah raksasa yang mengerikan itu. Setelah itu, Bathara Brahma karena marahnya langsung meninggalkan tempat pemujaan dari Rahwana itu. Wah, Rahwana begitu menyesal, menangis, malu, bagaimana ini keadaan saya. Ia pun berusaha atas petunjuk dari Bathara Jaya yang ada di dalam dirinya, kepala-kepala itu dimakan sendiri. Masing-masing kepala dimakan sendiri oleh kepala yang asli ya, dimakan. Tetapi tumbuh lagi. Setiap dimakan, tumbuh lagi. Setiap dimakan, tumbuh lagi. Luar biasa putus asanya Rahwana. Dia pun tidak berani pulang menghadap kakeknya. Karena di samping merasa malu, juga merasa takut mendapat kemarahan dari Prabu Sumali. Akhirnya Rahwana kemudian berusaha untuk datang ke Kahyangan, ke kediaman para dewa, menghadap Bathara Guru, menyatakan rasa penyesalan dan marahnya, mengapa saya dikutuk menjadi seperti ini oleh Bathara Brahma. Padahal Bathara Brahma atas nama Bathara Guru telah menyanggupi semua permintaan. Saya akan menjadi orang yang paling sakti sejagat.
Tidak ada manusia yang bisa menyamai, bahkan kalau perlu para dewa bisa saya kalahkan. Saat ini saya menyatakan rasa amarah saya kepada para dewa. Bahwa saya akan menjadi seorang raja yang tiada duanya di jagat raya. Dan saya akan mendapatkan seorang bidadari yang terkemuka dari kayangan ini. Apa yang sekarang diberikan pada saya terhadap janji-janji saya yang semula telah diberikan kemudahan oleh Bathara Brahma, katanya atas nama Paduka Bathara Guru. Kalau saya tidak bisa disembuhkan, kepala-kepala saya tidak dikembalikan menjadi satu, lebih baik saya minta mati saja. Bunuh saja saya. Daripada saya hidup sengsara di atas dunia, menanggung malu, menanggung rasa durhaka seperti ini, dan tentu saja saya tidak akan bisa menjalani kehidupan saya sehari-hari. Nah, jadi Rahwana marah melabrak para dewa, khususnya pada Bathara Guru, untuk minta keadilan. Setelah Bathara Guru berhenti sejenak, menganalisa ya, untuk berpikir secara seksama, maka muncullah nasihat Bathara Guru. Wahai Rahwana, yang sekarang kamu juga bernama Dasamuka, justru dengan kepala 10 itulah maka cita-citamu untuk menjadi orang yang paling sakti di dunia akan lebih mudah. Dan supaya kamu tidak selalu menanggung malu, maka saya berikan doa, saya berikan mantra, agar kamu bisa kembali menjadi satu kepala yang utama. Mantra itu bisa juga menumbuhkan 10 muka itu, bisa mengembalikan lagi menjadi satu kepala. Sehingga kamu hanya bisa muncul sebagai raksasa yang berkepala 10 kalau mantra itu kamu ucapkan, kamu bisikkan, kamu doakan pada para dewa ini. Bagaimana? Oh, kalau begitu saya sangat berterima kasih pada Bathara Guru. Sekarang juga ajarkan pada saya mantra atau doa supaya saya bisa malih rupa. Malih rupa menjadi kepala 1 dan kepala 10. Saat itu juga Rahwana diberikan satu ajaran untuk bisa malih rupa. Dan ini ternyata mantra itu tidak hanya malih rupa dari 1 kepala, 10 kepala, tapi juga bisa beralih rupa menjadi bentuk apapun yang dikehendaki oleh Rahwana. Nah, itu kan bisa diterapkan dulu ya dalam cerita Rahwana mencuri Sinta itu ya. Itu kan praktekkan, dia praktekkan. Rahwana berubah menjadi seorang pendeta yang sangat tua, renta, sehingga Sinta akhirnya merasa kasihan, lalu diberikan makanan. Saat itulah tangan Sinta digelandang untuk dicuri, dibawa sampai ke alam Kodrojo. Itu prakteknya itu. Nah ini mantra ini. Mantra ini, jadi Rahwana dengan mantra yang diberikan oleh Bathara Guru itu tidak hanya bisa mengurangi kepala 10 menjadi 1, dan suatu saat ingin jadi kepala 10 muncul lagi. Bukan hanya itu, tapi juga bisa beralih rupa menjadi bentuk apapun yang dia kehendaki. Itu saudara-saudaraku. Jadi justru Rahwana diuntungkan di dalam hal ini. Karena kesaktiannya justru malah bertambah. Kemudian soal menjadi raja terkemuka yang bisa menguasai jagat, Rahwana jangan khawatir apabila nanti kakekmu Prabu Sumali kemudian seleh ke Prabun untuk menjadi seorang pendeta atau seorang brahmana, atau mungkin dia gugur atau mati,
Maka kamulah yang nanti yang akan menjadi pengganti dari Raja Srimali itu. Jadi kamulah putra mahkotanya. Sedangkan permintaanmu untuk meminta seorang bidadari yang terpilih di kayangan ini, jangan khawatir nanti kelak saya selaku penguasa para dewa akan memerintahkan pada anakku Bathara Indra untuk memberikan seorang bidadari pilihan yang bukan hanya menjadi istrimu, namun juga menjadi penasihatmu, menjadi penuntun kehidupanmu, mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak terlalu salah jalan di dalam menghadapi kehidupanmu. Itu. Jadi istrimu nanti adalah istri yang bukan hanya saja menurunkan anak-anakmu, bukan saja menjadi ibu rumah tangga, namun juga menjadi penasihat bagimu. Bagaimana? Baiklah, kata Roh Guru, terima kasih. Akhirnya Rahwana kemudian mensyukuri apa yang telah sampaikan oleh Bathara Guru itu, dia pun kembali kepada kerajaan Alengkadreja. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, Rahwana, kisah Rahwana yang kemudian menjadi Dasamuka karena kepalanya 10, lengannya 20, telah diberikan beberapa pengertian, diberikan hadiah yang sangat istimewa oleh Bathara Guru. Karena mengapa? Bathara Guru mencoba untuk mempertahankan kehidupan Dasamuka atau Rahwana. Itu adalah untuk keseimbangan. Jadi keseimbangan bahwa di dunia itu pasti harus ada yang baik artinya, harus ada yang jahat artinya. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Jadi Rahwana itu atau Dasamuka digunakan oleh para dewa, khususnya Bathara Guru, untuk keseimbangan ya, antara yang bagus-bagus dengan yang jelek-jelek. Dia itu personifikasi dari kejelekan. Maka tetap dipertahankan. Itu adalah satu filsafat di dalam kehidupan di dunia itu ya. Nah, kembali pada Rahwana yang tadi, setelah dari menghadap pada Bathara Guru, pulang dengan naik keretanya, ya, ternyata kesaktiannya Rahwana bertambah ya. Di tengah perjalanan itu dia melihat ada seorang wanita cantik sekali yang sedang bertapa. Melihat kecantikan dari wanita yang begitu keibuan, kemudian dia dengan begitu tenangnya bermeditasi, maka Rahwana tentu saja tertarik. Siapa ini? Wanita ini, gadis ini siapa? Hatiku begitu merasa tertarik dan sekaligus iba. Ketika dia bertapa ini ada aura keprihatinan, seolah-olah auranya wanita itu aura prihatin yang mengharap sesuatu yang sangat betul-betul diidamkan di dalam kehidupannya. Maka Rahwana pun turun dari kereta. Dengan pelan ia mendekati tempat pertapaan wanita itu. Tetapi, nah ini, suatu keajaiban terjadi. Ketika Rahwana itu sudah memiliki jarak yang dekat dengan tempat wanita itu bertapa, ternyata kondisi penampilan dari wanita itu berubah. Tidak lagi seorang wanita yang cantik, yang
seorang yang dewasa, namun berubah menjadi seorang gadis kecil yang sangat lucu, kemudian rambutnya berkepang dua. Nah, sekali Rahwono. Ini tanda-tanda apa? Tadi saya lihat dari kejauhan dia adalah seorang wanita muda, keibuan, cantik, ya rambutnya panjang. Tapi ketika saya dekati berubah menjadi seorang gadis kecil yang lucu, cantik, lucu, ya, menggemaskan dan rambutnya berkepang dua. Maka kemudian ketika Rahwono semakin dekat, maka ketertarikan dia kepada seorang remaja putri berubah menjadi ketertarikan dia kepada seorang anak yang lucu, menggemaskan. Akhirnya Rahwono meraba rambutnya yang berkepang dua tadi. Anehnya, saudara-saudaraku, ketika kemudian anak kecil, gadis kecil diraba rambutnya, ternyata gadis kecil itu menjadi hidup, melompat dengan jarak yang cukup jauh dari Rahwono. Kemudian seperti seperti memancing rasa penasaran dari Rahwono, anak itu menyanyikan satu tembang, ya, menyanyikan lagu yang seperti anak-anak yang lainnya itu, lalu berloncat-loncat seperti anak-anak seorang gadis kecil yang bermain seperti apa adanya itu. Waduh, Rahwono bukan main, semakin menjadi tertarik dengan anak itu. Anak itu dia dekati semakin jauh. Ketika didekati makin jauh, di gang luput menghindar. Jadi seperti budak-budakan, seperti main main, kalau anak-anak kita ya main ubah-ubahkan ini, budak sodor untuk di gang itu ya, luput sekali. Setiap mau dipegang luput, maka Rahwono semakin tertarik. Karena rasa penasaran itulah dan rasa kemauannya tidak terlaksana, kemarahan Rahwono menjadi muncul. Gadis yang semula dia tertarik, dia gendong, mau dia bopong untuk dipuja-puja, itu malah duduk dimarahi. Maka Rahwono melampiaskan kemarahannya. Saat itu juga gadis itu hilang, lenyap begitu saja. Pertapa yang cantik tadi juga lenyap begitu saja. Dan kemudian sambil hilang itu, gadis kecil tadi menamakan diri, menyampaikan suara tanpa rupa, bahwa namaku adalah Wedawati. Bukan Wido. Kalau Widowati itu nama pewayangannya ya, tapi aslinya adalah Wedawati. Jadi Wedawati itu artinya ketika anak ini lahir, waktu kecilnya, Widawati itu, ayahnya itu pemuja kitab Weda. Ini dalam agama Hindu ya, ini ya. Weda, kitab Weda. Makanya ketika lahir putri, Wedawati. Saudara-saudaraku sekalian, para pecinta channel Gus Rusman, sejak saat itulah Rahwono seperti orang yang tergila-gila kepada seorang wanita yang bernama Wedawati atau Widowati. Ya, dia mengidamkan betul untuk memiliki istri seorang yang, ya bukan hanya seorang yang tipenya seperti Widowati, ya mengidamkan Widowati itu sendiri ya. Orang Widowati kan konon nanti menitis pada wanita-wanita lain. Pernah menitis pada Dewi Sukosalyo, yaitu ibunya Romo itu ya. Menitis kepada Dewi Citrowati, istrinya Arjuna Sesodhawu. Menitis pada Dewi Sinto, istrinya Romo. Dan terakhir pada zaman Mahabharata menitis pada Dewi Subodro, adiknya Krishna.
Widowati ini kemudian selalu setiap Widowati itu menitis pada wanita siapa, Rahwana yang kebetulan juga namanya berumur panjang ya, namanya setengah jin lah Rahwana itu, umurnya sangat panjang, yang lain-lain sudah mati, Rahwana masih hidup. Setiap ada wanita yang merupakan titisan Widowati akhirnya dikejar-kejar oleh Rahwana. Padahal Widowati itu turun ke dunia menitis itu untuk mendampingi Wisnu. Jadi, mohon maaf, mendampingi Wisnu. Dia adalah istrinya Wisnu. Baik, sekarang saya ingin sedikit mengupas mengenai Widowati ini, yang nama aslinya adalah Wedawati. Jadi ini ada dua versi ya. Siapakah Wedawati itu atau Widowati itu? Wedawati ini kalau di dalam versi buku aslinya yang dari India itu adalah putri seorang Brahmana di Kahyangan ya, yang bernama Brahmaseri. Brahmaseri itu seorang pemuja kitab Weda, tapi hidupnya di setengah dewa sana ya. Kakeknya Wedawati itu adalah gurunya para dewa. Jadi kalau Bathara Guru punya anak kecil dan sebagainya, yang menjadi pemomong itu adalah menjadi guru untuk mengarahkan itu adalah kakeknya Wedawati ini. Nah, karena ayah Wedawati, seorang Brahmaseri tadi adalah seorang Brahmana yang memuja kitab Weda, mempelajari kitab Weda, maka anaknya ketika lahir dinamakan sebagai Wedawati. Nah, Wedawati kemudian disuruh bertapa karena ayahnya ingin agar anaknya Wedawati itu nanti bisa dipersunting oleh Bathara Wisnu, ya, putranya Bathara Guru. Wisnu itu memang dewa terkemuka, ya. Di antara anak-anak Bathara Guru itu Wisnu itu paling terkemuka, paling disayangi oleh Sang Hyang Podowenang atau Sang Hyang Wenang. Maka Wedawati tadi diidamkan oleh ayahnya untuk menjadi istri dari Bathara Wisnu. Makanya dia bertapa. Bertapa itu artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, bersemedi dengan khusyuk agar apa yang menjadi cita-citanya itu dikabulkan, ya. Nah, itu. Akhirnya dalam pertapaan tadi ketemu dengan Rahwana. Itu versi yang pertama. Tetapi di dalam versi yang kedua, yaitu versi pewayangan Jawa, namanya Widowati. Widowati itu konon adalah seorang gadis hasil pemujaan dari Bathara Antabuga ya, Anantabuga dari Cupu Linggomanik, dia puja, akhirnya tercipta seorang bayi putri disebut Widowati. Nah, Widowati ini karena kemudian cita-citanya sama, ingin menjadi istrinya Dewa Wisnu. Nah, Widowati ini nama lainnya di dalam versi pewayangan Jawa adalah Dewi Sri Sekar. Nah, Dewi Sri Sekar itu saya pernah menulis ya, menulis di Facebook dan kemudian mungkin nanti akan menjadi buku ya. Bagaimana proses Bathara Wisnu memperoleh istri Dewi Sekar itu ya. Itu juga ada ceritanya yang luar biasa. Jadi itu kembali pada tadi. Jadi Dewi Widowati itu adalah seorang manusia putri hasil doa dari Sang Hyang Anantabuga melalui Cupu Linggomanik menjadi seorang putri, diberikan Widowati, lalu punya cita-cita ingin diperistri Dewa Wisnu.
nama lain dari Widowati itu adalah Dewi Sri Sekar, atau kalau orang Jawa mengatakan Dewi Sri itu ya. Dewi Sri itu dewinya kemakmuran, karena itu kan dewinya padi katanya kan begitu. Para petani menyebutnya Dewi Sri. Ada lagi yang menyebut sebagai Dewi Pratiwi. Dewi Pratiwi itu anaknya siapa namanya, istrinya Wisnu yang menguasai bumi Sab pertama itu ya. Nah, jadi intinya seperti itu Widowati itu. Nah, mengapa Widowati itu turun ke bumi menitis pada siapa namanya, orang-orang wanita-wanita terkemuka di bumi, karena dia mendampingi Dewa Wisnu. Jadi ketika Dewa Wisnu berhasil menikah dengan Dewi Sri atau Dewi Laksmi ya, Dewi Laksmi itu wanita utama, itu sama saja itu. Laksmi itu nama kebesarannya saja Laksmi itu. Tapi nama keakrabannya di dalam kehidupan bermasyarakat itu Dewi Sri Sekar atau Dewi Widowati itu. Ketika Wisnu kemudian ditugaskan oleh para dewa untuk menitis ke orang-orang tertentu ya, Wisnu pernah menitis pada Arjuna Sosrobahu, pada namanya Romo, pada Kresna dan sebagainya. Maka Widowati tadi yang merupakan nama lain dari Sri Sekar tadi, kemudian juga turun menitis pada wanita-wanita tertentu. Fungsinya untuk mendampingi. Ya, Widowati pernah menitis pada Dewi Sukosalyo, anaknya Prabu Bonoputro itu ya, yang kemudian menjadi ibunya Sri Romo. Kemudian pernah menitis pada Dewi Sinto, Dewi Citrawati, dan sebagainya. Ini semuanya antara Wisnu dan Dewi Widowati yang saling menitis itu selalu dekat, ya, selalu menjadi suami istri. Tetapi pada Mahabharata lain. Karena Kresna punya adik Subodro, Subodro itu titisannya Dewi Widowati. Jadi ini nanti kita kupas, mengapa kok dalam Mahabharata itu kok berbeda. Ini apa karena Kresna kemudian bisa dikalahkan kewisnuannya oleh Arjuna, atau bagaimana kok menjadi suaminya Arjuna, menjadi istrinya Arjuna. Itu soal lain ya. Jadi pada intinya itu saudara-saudaraku. Judul dari video YouTube saya ini adalah Rahwana melabrak jiwa. Berarti sudah terlaksana loh ya. Tadi Rahwana melabrak pada jiwa karena merasa terhina dengan perwujudan yang kepalanya 10 itu. Lalu di dalam Facebook saya, Rahwana memburu Widowati. Ya, ini juga terjawab juga. Ini mengapa kok Rahwana itu sampai begitu sangat mengidamkan untuk mempunyai istri Widowati itu. Nah, kelak Rahwana itu ternyata istrinya bukan Widowati ya, tidak terlaksana. Itu ternyata cita-citanya Rahwana tidak. Tapi sebagai penggantinya, Bathara Guru bersama Bathara Indra mengganti juga sebagai seorang bidadari yang sangat setia kepada Rahwana. Ya, nah itu nanti ceritanya nanti kita singgung pada versi-versi yang lain. Oke? Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, selalu sehat, selalu gembira, ya. Kemudian selalu beribadah agar kehidupan kita ini bisa menjadi lebih barokah dan senantiasa bahagia bersama anak cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-share kepada teman, tetangga, atau saudara, dan diberikan like, kalau perlu beri komentar, beri kritik, sehingga di dalam komentar itu nanti akan saya menerima masukan-masukan dari Anda semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.